Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya Qiyamu Ramadan rahimakumullah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik, sehingga kita diberikan kemudahan Allah untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan Allah untuk terus beribadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Hijr 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang pasti, yakni kematian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini alhamdulillah masih penuh. Masih penuh berkurang, Pak? Kinten sof. Wah. Teng di tiange. Giling-giling. Mudah-mudahan yang hadir ini istiqomah sampai nanti akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya diberikan amanah temanya refleksi. Refleksi niku nek refleks napa? Cepet gerak cepat. Nek refleksi beda lagi. Refleksi niku kalau bahasa Arabnya muhasabah. Evaluasi, refleksi, ndelok sing wingi, nah, ngoten. Bahasane ngoten, melihat ke belakang bagaimana zikir kita, bagaimana fikir kita, dan bagaimana ikhtiar kita. Insyaallah begitu nggih. Saya hanya memahami seperti itu, mudah-mudahan pas. Yang pertama tentang zikir. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi zikir, ada yang terserah kita, ada yang memang ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab 4142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan perintahnya apa? Zikir yang banyak. Di ayat 42, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, berzikirlah di waktu pagi dan petang. Tadi ada yang memang secara umum sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Tetapi Rasulullah juga membatasi, ada yang ketentuan-ketentuan yang berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya zikir ketika selesai sholat. Ketentuannya pinten? Selesai sholat baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Apakah zikir kita hanya itu saja? Zikir yang ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu pahalanya apa? Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan eman-eman, jangan kemudian selesai sholat langsung pergi. Maka zikir selesai sholat itulah zikir yang sangat luar biasa. Kemudian zikir pagi dan petang sudah umum. Kenapa kemudian selesai sholat subuh nggak ada? Maka kemudian diberikan supaya tetap mengingat Allah, maka ada zikir pagi. Setelah asar juga demikian.
tidak ada sholat ba'diyah, maka kemudian diganti dengan zikir petang. Pun mantun sholat 5 waktu sudah zikir, bahkan sholat itu juga termasuk zikir. Kemudian qobliyah ba'diyah, kemudian zikir selesai sholat, apalagi zikirnya. Termasuk diantaranya adalah ketika saat malam, ketika kita sholat ini qiyamul Ramadan, juga termasuk zikrullah, mengingat Allah. Kemudian ada lagi banyak hal-hal yang harus kita lakukan walaupun itu sifatnya tidak wajib, tetapi zikir ini perintah Allah. Maka selain sholat, selain setelah sholat, selain zikir pagi dan petang, masih banyak lagi zikir yang perlu kita lakukan. Dan itu semuanya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Contoh misalnya, ketika saat kita masuk masjid, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya kita dalam setiap perbuatan kita harus selalu zikrullah. Mau makan baca doa makan bismillah, selesai makan alhamdulillahilladzi, 2 redaksi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, atau alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini saat makan, selesai makan, saat ketika mau minum baca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana ketika zikir saat minum, 1 teguk baca alhamdulillah, 2 teguk alhamdulillah, 3 teguk alhamdulillah, selesai. Nek kula jenengan terus pundi biasanya? Langsung glok bablas. Barang wis pun penuh, akhirnya apa? Tidur lali pisan, padahal tidur itu apa? Tidur ada zikir juga. Apa zikirnya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika bercermin, kadang-kadang wis ngaku napa? Aku kok enggak wanteng, aku kok wayu. Mboten zikir malahan. Padahal apa yang kita miliki ini semua adalah ciptaan Allah, nikmat dari Allah. Maka berdoa kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Saat bercermin, saat berjalan, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Ketika naik kendaraan, ketika masuk rumah, terus pun doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Lengkapnya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Barang siapa yang membaca doa itu, maka setan kemudian enggak ikut masuk, Bapak. Berarti ini kula jenengan pas masuk rumah salam tok, mboten ndonga, nggawa setan mlebu kabeh. Makane omahe rasane panas. Supaya nyengkre, monggo diwacana Quran, maca Quran, insyaallah setane lari. Jadi penuh dengan keberkahan ketika rumah kita senantiasa kita gunakan untuk zikrullah. Setiap apa saja, setiap yang kita lakukan harus senantiasa kita gunakan untuk zikrullah. Itulah zikir yang sangat banyak. Jadi yang belum seperti ini, karena ini refleksi, yang belum seperti ini monggo, yang belum apal nggih dihafalno. Jadi semuanya selalu diiringi dengan doa. Nek keluar rumah apal, masyhur nggih, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi ini masuk jarang, langsung blusek. Mereplung. Bagaimana ketika enggak ada orang? Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ketemu masuk ke villa yang enggak pernah ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, terus baca doa apa supaya berlindung kepada Allah dari godaan jin yang jahat.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi kondisi apapun monggo Bapak Ibu sekalian kita senantiasa iringi dengan doa, dengan zikrullah. Yang pertama, yang kedua masih ada waktu nggih? Soalnya isinya 3 ya. Zikir, fikir, ikhtiar. Nah, saya gabung fikir dengan ikhtiar. Saat ini kita sudah masuk tanggal pinten? 14. Berarti sudah dapat 13 hari. Kira-kira apakah kita sudah merefleksikan puasa kita? Apakah sudah melihat bagaimana kualitas ibadah kita? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini baik siangnya maupun malamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga kualitas ibadah kita saat puasa kita, kemudian termasuk ibadah di malam harinya. Qiyamul Ramadan tidak hanya termasuk tarawih, tetapi juga termasuk maghribnya, isyaknya, subuhnya. Kalau kemudian setelah ini sholat witir, kemudian nanti dilanjut lagi, mau pengen nambah 4 rakaat, 8 rakaat nggih boleh. Tidak ada batasan. Kan ini Qiyamul Ramadan 8 ditutup dengan witir, nanti tambah lagi misalnya pengen istikharah 2 rakaat dan seterusnya. Pengen ketika selesai wudhu kemudian salat 2 rakaat, salat namanya salat sunnah mutlak. Maka barang siapa yang berpuasa dengan baik dan benar, menjaga tidak makan dan minum, menjaga kata-kata dari kata-kata yang sia-sia, menjaga dari perkataan yang tidak berguna, maka itulah puasa yang berkualitas. Kemudian ditambah dengan zikrullah, ibadah yang lain, maka termasuk tandanya bahwa puasa kita diterima, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebelum Ramadan kemarin ada salah satu di antara saudara kita kurang 2 jam itu meninggal. Nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar tidak bisa menikmati yang namanya Ramadan. Nah, kita sekarang ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan ampunan baik siang maupun malam, maka mari kita gunakan, jangan sampai kendor. Maka saya senang ketika masih banyak ini. Walaupun masih sudah kurang 2 soft. Ini mudah-mudahan istiqomah sampai terakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang luar biasa. Yang lainnya tidak bertemu dengan Ramadan. Kita sampai saat ini masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Bahkan termasuk ibu-ibu yang ketika ada halangan jangan khawatir, atau bapak-bapak yang ketika berpuasa ada halangan syar'i, sakit sehingga nggak puasa, maka nanti dapat pahala double, Pak. Tapi manuno ojo terus tak nulisin double lah yang mboten. Apa itu? Ketika satu dapat pahala niat puasa Ramadan, ternyata siang hari muncul halangan bagi ibu-ibu. Niat malamnya sudah sahur misalnya, kemudian di tengah-tengah hari atau agak sore itu tinggal sedikit ternyata ada musibah sehingga kemudian harus membatalkan puasa. Yang tentunya nanti akan mengkodok di bulan yang lain, maka ini dapat pahala double. Pahala satu niat, yang kedua pahala melakukan di luar Ramadan. Kenapa dapat pahala? Karena posisinya banyak orang yang nggak puasa sementara dia puasa, maka ini pahala luar biasa. Maka jangan sampai berhenti, jangan sampai kita kemudian putus asa dari rahmat Allah. Terus kita lakukan untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Bahkan di ujung Ramadan, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan sebuah ibadah saat turunnya Lailatul Qadar, 1 mendapatkan ampunan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang kedua mendapatkan pahala khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka nanti jangan hanya sholat saja, kita barengi dengan baca Qur'annya, infaknya. Infak kita dilipat gandakan. Ketika di luar bulan Ramadan pahalanya 10 sampai maksimal 700. Maka di bulan Ramadan apalagi nanti ketika saat turunnya Lailatul Qadar dapat pahala double, ampunan dari Allah, kemudian dapat pahala khairum min alfi syahr. Maka mari kita upayakan diri kita untuk terus berusaha.
Namanya ikhtiar, kita nggak tahu apakah nanti kita kemudian nggak bisa puasa dan seterusnya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Maka terakhir, saat nanti kita masuk hari raya Idul Fitri, ada perintah sebelum sholat adalah membayar zakat fitrah nama fitri. Jangan sampai keliru nggih. Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Redaksi di beberapa hadis itu menyebutkan zakat fitri. Artinya zakat untuk orang fakir miskin yang nggak bisa makan ketika hari raya. Maka kalau membayar zakat jangan kemudian biasa itu 12.000 barang bayar zakat rukul 5.000 ya jangan. Karena untuk orang yang supaya kita bisa makan seperti kita. Jadi zakat fitri itu zakat untuk berhari raya. Maka ketika sudah dapat ampunan yang banyak dari Allah siang malam, maka sungguh rugi orang yang ketika selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kecil. Tapi dosa yang besar wajib taubat. Karena orang yang bertaubat dari berbuat maksiat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita muhasabah diri, kita pikir kembali apakah kita sudah berbuat baik, apakah kita sudah minta ampun kepada Allah, apakah kita sudah bertaubat kepada Allah, sehingga benar-benar nanti kita ketika selesai Ramadan menjadi jiwa yang bersih seperti hanya ketika anak yang baru lahir. Jadi Allah sayang kepada kita, dengan Ramadan itu menjadikan kita menjadi orang yang bersih, suci jiwa dan raga. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.